Baiklah, di pertemuan kali ini masih di materi aritmatika sosial, saya akan menjelaskan tentang bunga tunggal. Ini materi kita selanjutnya, yaitu tentang bunga tunggal. Nah, sebenarnya bunga itu ada bunga tunggal dan ada juga bunga majemuk. Tetapi di dalam video ini saya hanya akan menjelaskan tentang bunga tunggal. Nah, di materi kita hanya akan membahas tentang bunga tunggal dan di dalam bentuk yang tidak asing di dalam kehidupan kita, yaitu terdapat bunga di setiap peminjaman. Seperti peminjaman di bank yang terdapat bunga atau persen per bulan dan per tahunnya. Bunga itu kalau di dalam perekonomian sebenarnya disebut dengan jasa, tetapi jasa di dalam bentuk uang atau bentuk dari uang yang diberikan peminjam kepada yang diberikan yang mempunyai modal kepada si peminjam. Nah, modal tersebut kita lambangkan dengan M. Modal itu adalah M, sedangkan bunganya itu adalah B. Bunganya itu adalah B. Jadi, sebenarnya bunga itu adalah jasa. Ketika Anda memiliki bunga di bank atau membayar bunga sebesar B, berarti Anda sudah berjasa sebesar B ke bank. Sebenarnya jasa dalam bentuk uang. Kemudian kita akan memberikan contoh cara penghitungan bunga ketika kita ingin atau hendak meminjam uang di bank dengan menghitung persentase bunganya. Di sini saya akan memberikan contohnya. Contohnya adalah Pak Pras. Pak Pras itu ingin membangun sebuah usaha, yaitu produksi tahu di Pulau Pandan. Untuk memenuhi kebutuhannya, Pak Pras ingin memenuhi kebutuhan untuk pembuatan tahu tersebut, maka Pak Pras harus memiliki modal sebesar 200 juta. Namun dia tidak memiliki modal tersebut. Jadi Pak Pras itu berencana meminjam modal ke bank itu yaitu sebesar 200 juta. Ini modal ke bank yang ingin dipinjam oleh Pak Pras untuk membuat produksi tahu. Kemudian dengan persyaratan di bank meminjamkan duit 200 juta dalam jangka 1 tahun. Dalam jangka 1 tahun, yaitu sama dengan 12 bulan. Dan ada 3 bank yang menawarkan peminjaman modal kepada Pak Pras. Jadi 3 bank tersebut kita akan melihat bunga mana yang paling kecil untuk diambil oleh Pak Pras sebagai keuntungannya. Nah, bank 1 itu menawarkan bunganya itu adalah 20% per tahun. Bank 2 memberikan 2% per bulan. Kemudian di bank 3 memberikan 23 juta yang harus disetor oleh Pak Pras setiap tahunnya sebagai bunga dari bentuk peminjaman 200 juta tersebut. Sebenarnya 2% per bulan itu ketika 1 tahun itu sama dengan 24%. Ini sama dengan 24% per tahunnya. Karena 12 bulan dikali dengan 2% itu sama dengan 24%. Nah, dari hal tersebut kita terlebih dahulu akan menghitung yang mana yang lebih bunganya lebih kecil untuk diambil oleh Pak Pras. Kita jawab. Bank 1. Nah, bank 1 itu adalah penawarannya 20% per tahun dikali dengan 200 juta dari peminjaman Pak Pras. Jadi, setiap tahun itu Pak Pras harus menyetor uang itu 40 juta kepada bank. Itu adalah bentuk per tahun. Bentuk yang dari bank 1 yang harus disetor oleh Pak Pras. Bank 2 menawarkan 2% per bulan. Nah, kita kalikan dengan 200 juta yang akan dipinjamnya, maka ia akan menyetor
4 juta per bulan. Kita kali dengan 1 tahun. 1 tahun 12 bulan dikali 4 juta setiap bulannya, maka totalnya adalah 48 juta. Itu adalah per tahun dari bank kedua yang akan Pak Pras pinjam. Untuk bank yang ketiga, ia menawarkan 23 juta uang yang harus di-store Pak Pras selama setahun. Jadi dari kesimpulan tersebut kita memperoleh bahwa Pak Pras akan mendapatkan keuntungan atau bunga yang kecil ketika ia meminjam di bank 3, yaitu sebesar 23 juta per tahun. Karena di bank 1 berjumlah 40 juta per tahun, di bank 2 berjumlah 48 juta per tahun, dan di bank 3 berjumlah 23 juta. Jadi Pak Pras akan memilih di bank 3 untuk meminjam duit yang berjumlah dengan 43 juta. Untuk itu, sebelum kita meminjam atau sebelum kita berbisnis, maka hitunglah bunga atau persentase dari tempat peminjaman kita terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke bagian yang keduanya. Saya akan menjelaskan tentang diskon. Kata diskon itu tidak heran ya, dan tidak bosan kita dengar. Kita sering mendengarnya di tempat ramai dan di banyak tempat. Nah, diskon itu disebut juga dengan potongan atau pengurangan harga. Jadi diskon itu adalah potongan atau pengurangan harga dari suatu barang. Misalnya kita sering melihat di mall-mall itu ada potongan atau diskon 10%, ada diskon 15%, ada diskon 50%, dan masih banyak diskon-diskon lainnya. Kemudian saya akan memberikan contoh diskon di sini untuk lebih memahami bahwa diskon tersebut mendapatkan nominal uang yang besar ataukah tidak. Misalnya, satu baju itu di mall harganya adalah 200.000. Nah, di mall tersebut tertulis bahwa ia diberi diskon 15%. Ini adalah diskon yang diberi, 15%. Maka 15% dikali dengan 200.000, maka hasilnya adalah 30.000. Jadi yang dimaksud dengan 15% sebenarnya itu adalah pemotongan harga 30.000 dari 200.000. Jadi harga baju tersebut 200.000 dikurang dengan 30.000, ketika didiskonkan 15%, jadi harga baju tersebut adalah 170.000. Itu adalah yang dinamakan dengan diskon, yang mengalami penurunan harga atau pengurangan harga. Nah, kita akan masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu yang dinamakan dengan pajak. Kita tidak juga asing mendengar tentang yang namanya pajak, baik itu pajak yang dinamakan dengan pajak negara ataupun pajak yang lainnya. Namun pajak itu adalah sesuatu yang harus atau wajib dibayar oleh rakyat kepada pemerintah. Karena pajak itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, karena kita melakukan pemakaian atau pembelian terhadap suatu barang. Kemudian diskon tadi adalah potongan suatu harga yang diterima oleh masyarakat, sedangkan pajak itu adalah suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, uang dari pajak tersebut akan dimasukkan kepada kas negara. Contohnya di dalam kehidupan kita ada yang berkendaraan, motor, mobil. Nah, setiap kita membeli produk yang berkendaraan tersebut atau pemakaiannya, maka kita akan membayar pajak setiap tahunnya kepada dalam bentuk jasara harja. Kemudian dalam bentuk pajak itu kita akan membahasnya di dalam bentuk undang-undang dan juga yang telah diatur dengan PPN atau disebut dengan pajak pertambahan nilai. Ini dinamakan dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh. Contohnya adalah seorang penjual barang dengan harga menjual suatu barang dengan harga 200.000.
Jadi dia menjual barangnya seharga 200.000. Barang tersebut dibeli oleh seseorang lagi dengan harga ini dijual, dan ini dibeli oleh seseorang dengan harga 220.000 dan dibeli oleh seseorang, namun si penjual tersebut memberikan diskon 10% dari 200.000. Nah, dan itu sudah termasuk pajak PPN. Jadi kita akan menghitung berapa harga yang harus dibayar oleh si pembeli. Maka 100% dikali dengan 10% ini adalah bentuk diskonnya atau bentuk presentase yang diberikan oleh si penjual ditambah dengan 200.000 harga dari barang tersebut. Maka si pembeli memperoleh 220.000. Jadi si penjual tersebut mendapatkan keuntungan 20.000, namun itu adalah dalam bentuk pajak yang sudah ditentukan dengan si pembeli. Jadi si pembeli tidak perlu membayar pajak lagi jika itu berupa suatu barang. Namun suatu perusahaan yang mendapatkan keuntungan 20.000 tersebut akan memberikan pajak kepada PPN dalam bentuk kas negara. Kita masuk ke bentuk pajak yang kedua. Itu adalah bentuk pajak pertama. Kita akan masuk ke bentuk pajak yang kedua. Pajak yang kedua itu dinamakan dengan omset atau bentuk yang lain. Omset itu sebenarnya harus kita keluarkan setiap bagi penjual, yaitu dengan 100% dari modal. Jadi omset itu adalah jumlah uang yang kita peroleh dari penjualan. Jumlah uang yang kita peroleh dari penjualan. Nah, ada yang dinamakan dengan bentuk pajak UMKM atau kepanjangannya adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Dan ini sering kita lihat di toko-toko, minimarket, perusahaan pupuk misalnya, ruko-ruko gas misalnya, itu adalah bentuk dari UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah. Dan pajaknya itu adalah 1% dari modal si penjual. Nah, kita akan menghitung bagaimana penjumlahan dari si penjual dan bagaimana perhitungan persennya. Jadi berapa pajak yang harus ditanggung oleh si penjual tersebut yang memiliki surat izin penjualan itu. Contohnya, saya akan memberikan contoh. Contohnya itu Pak Agus itu menjual bakso setiap hari itu 1.000 mangkok. Jadi Pak Agus ini menjual bakso 1.000 dengan 1.000 mangkok bakso per hari. Jadi dengan satu mangkok porsinya itu berharga 10.000 per mangkok. Untuk menarik perhatian pelanggan bahwa Pak Agus akan memberikan diskon 10% setiap mangkok yang dibeli oleh pelanggan. Setiap bakso yang dimakan oleh pelanggan per mangkok, maka diskonnya adalah 10%. Maka berapakah jumlah penghasilan Pak Agus dalam 1 bulan? Penghasilan Pak Agus dalam 1 bulan. Kita akan menghitungnya. Omset sehari atau uang yang diperoleh oleh Pak Agus dalam sehari itu adalah 1.000 mangkok bakso dikali dengan 100%. Kita akan menghitung persennya, dikurang dengan 10% atau diskon 10% setiap mangkoknya. Jadi hasilnya adalah 1.000 kali 9.000, hasilnya adalah 9 juta. Jadi hasil dari
Pak Agus setiap hari dia menjual bakso, penghasilannya per hari itu adalah 9 juta, dan itu dalam jumlah yang sangat besar. 9 juta itu bukan angka yang kecil bagi penjual bakso. Itu adalah keuntungan yang melimpah. Omset sebulan itu omset per hari dari Pak Agus. Jadi omset 1 bulannya itu kita kalikan 9 juta ini per hari, maka 9 juta tersebut penghasilannya per hari kita kalikan 1 bulan itu 30 hari. Maka kita kali dengan 30, maka hasilnya adalah 27 juta. Jadi penghasilan Pak Agus sebagai seorang penjual bakso, 1 bulan penghasilannya itu adalah 27 juta. Dan itu melebihi dari gaji PNS dan pegawai lainnya. Per bulan 27 juta. Kemudian jadi Pak Agus itu harus membayar omsetnya di dalam 1 bulan itu berapa omset UMKM-nya. Maka 27% dikali dengan 100%, maka hasilnya itu adalah 2.700.000. Jadi pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Agus setiap bulannya itu pajaknya itu adalah 2.700.000. Jadi penghasilan Pak Agus 27 juta per bulan, maka pajak yang harus dibayar adalah 2.700.000. Namun ini adalah jumlah yang kecil. Itu adalah bentuk penjelasan dari bunga tunggal, diskon, dan juga pajak. Itulah penjelasan tentang materi pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman semua. Saya ucapkan terima kasih.